observasi itu adalah hasil perhitungan, kemudian TI observasi itu adalah hasil pengamatan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square, bahwa E itu adalah selisihnya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk TI kalkulasi dikurangi observasi. Kalkulasi ini maksudnya apa? Kalkulasi ini adalah ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita dapatnya adalah kalkulasi. Kalau observasi adalah yang benar-benar kita ukur di lapangan. Ini adalah observasi. Kalian observasi mengamati, kalian ukur di tiap kedalaman menggunakan termometer suhu, ya suhu bumi misalnya, kedalaman tertentu berapa. Nah itu yang disebut dengan data pengamatan. Kalau hasil perhitungan adalah menggunakan perhitungan, berarti kita masukkan ke dalam persamaan matematik, baru kita dapatkan hasil perhitungan. Nah itu kita minimumkan, atau selisih atau jarak atau nilai E ini itu kita minimumkan sepaling minimum mungkin, atau biasa disebut dengan, atau bisa disederhanakan menjadi EI ya. Kalau ini TI kal dikurangi TI ops itu disebut dengan TI ya. Nah ini kuadrat di sini, maka sini pun akan kuadrat. Jadi seperti itu. Nah lalu bagaimana mendapatkan nilai A dan B-nya? Kalau untuk mendapatkan parameter A dan parameter B, kita harus melakukan turunan, menurunkan persamaan ini terhadap parameter A, doa misalnya, doe per doa sama dengan 0 dan doe per dob sama dengan 0. Maka dengan penurunan ini, maka kita bisa mendapatkan berapa sih persamaan matematik untuk nilai A dan B-nya. Seperti apa? Nah, sebelum kita lanjut, ini kita pahamin dulu istilah mengenai error ya. Error antara kalkulasi dan observasi. Misalnya begini, ini yang garis hitam lurus tegas ini adalah kalkulasi. Yang titik-titik hitam ini adalah observasi. Kita tinjau, misalnya kita zoom di bagian ini. Kita zoom, ini adalah hasil pembesarannya. Ini disebut dengan observasi. Ya. Kemudian yang kalkulasi mana? Yang kalkulasi itu adalah di sini. Ini adalah kalkulasi yang di sini. Kalkulasi itu adalah hasil perhitungan. Ya. Kalkulasi ya. Kalkulasi. Nah, kemudian dihitung errornya itu berapa. Cara menghitungnya gimana? Error itu adalah kalkulasi dikurangi dengan observasi. Maka kita dapatkan nilai E-nya atau selisihnya atau jaraknya. Tapi ini untuk satu titik. Kalau persamaan ini kita menggunakannya sigma gitu ya. Yang menggunakannya sigma. Caranya gimana? Ya udah nanti dijumlahkan semua untuk yang data ini berapa, data ini berapa, data ini berapa selisihnya gitu ya. Data ini berapa. Nah, baru kita bisa menghitung nilai E-nya gitu ya. Dan dari E ini nanti kita bisa menurunkan terhadap parameter A dan parameter B untuk mengetahui bagaimana persamaan matematik. Dan seperti ini. Ketika E ini anggap saja sebagai fungsi objektif ya. Fungsi objektif kita turunkan terhadap A. Kalian masukkan. Kalau secara teoritis ini adalah T kalkulasi. Kalau ini adalah T observasi. Oke. Tadi kan kalau secara observasi bahwa T itu sama dengan A ditambah dengan B N gitu ya. Ini kalkulasi, perhitungan secara matematik. Maka ini kita masukkan ke sini gitu. Dan kita kurangkan terhadap T observasi. Ini adalah T observasi. Masukkan, kemudian kalian turunkan terhadap parameter A. Maka akan didapatkan bahwa nilainya seperti ini. Turunannya ya. Itu E per 2A itu sama dengan 2 dalam kurung N A ditambah B sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan ZI dikurangi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan E dikali dengan TI sama dengan 0. N itu apa? N itu adalah jumlah data kalian. Data pengukuran kalian itu berapa jumlahnya? A dan B ini adalah konstanta yang ingin kita cari.
Kemudian ZI apa? ZI itu adalah kedalamannya dan TI itu adalah data hasil pengukurannya. Oke. Lalu kita turunkan lagi terhadap parameter B-nya ya. Jadi fungsi objektif do E per do B itu sama dengan berapa? Masukkan ini untuk nilai rekalnya ya. Rekalkulasi dan ini adalah observasinya. Dimasukkan kemudian diturunkan dan kita dapatkan bahwa nilai turunan fungsi objektif terhadap parameter B itu adalah 2 dalam kurung A sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali ZI ditambah B sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk ZI kuadrat dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk TI dikali ZI. A dan B itu adalah parameter konstanta yang ingin kita cari. B-nya slope-nya, kemudian Z-nya itu adalah kedalaman, ini kedalaman, dan TI itu adalah observasinya, data observasinya. Nah, maka kita bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan nilai A dan nilai B-nya. Caranya gimana? Maka kita dapatkan solusi ya. Solusi untuk regresi linearnya adalah seperti ini. A itu sama dengan misalnya sigma ZI kuadrat dikali dengan sigma TI dikurangi sigma ZI dikali dengan sigma TI kali ZI dibagi dengan N itu adalah banyak datanya dikali dengan sigma ZI kuadrat dikurangi sigma ZI dikali dengan sigma ZI-nya. Nah, gimana sih cara mengerjakan ini gitu ya? Sebenarnya kalian kan punya tabel ya, tanpa menggunakan komputasi misalnya, kalian menggunakan Excel saja, kalian sebenarnya bisa menggunakan Excel misalnya. Misalnya kalian harus membuat tabel ini nomor 1 misalnya, nomor 1, 2 hingga ke data N gitu ya. Kemudian kalian ZI-nya berapa, misalnya kedalaman 5, 10, 15 dan seterusnya sampai berapa banyak data kalian. Kemudian kalian dapatkan nilai TI-nya kan ya. Kalian melakukan pengukuran misalnya diketahui bahwa di sini 25 misalnya. Kemudian ini misalnya 30, 33 dan seterusnya. Nah, di kolom selanjutnya kalian bisa menambahkan ini. ZI kuadrat itu berapa? ZI kuadrat itu berarti gimana? Ini dikuadratkan gitu ya. Kemudian selanjutnya gimana? ZI dikali dengan TI berapa? Ya, sesuai dengan informasi di sini. Oh, ini ZI kali TI. Ini ZI kuadrat ya. Kemudian ada apa lagi yang perlu dicari? Udah itu saja ya. N itu adalah jumlah datanya ya. Kemudian kalian buat nih di sini sigmanya berapa, sigma ZI berapa ya, dan seterusnya. Di sini adalah sigma ZI ini kalau mau tidak menggunakan komputasi ya, sederhana pakai Excel misalnya berapa gitu, sigma ZI kuadrat kemudian sigma ZI dikali dengan TI-nya. Nah, udah kalian tinggal masukkan misalnya mau di F-nya berapa, misalnya ada 10 data ya. ZI-TI-nya misalnya ke sini, sigma TI-nya ada di sini, sigma ZI ada, sudah kalian cari, maka kalian bisa menghitungnya secara manual ya. Tapi akan lebih mudah misalnya dengan menggunakan teknik komputasi, misalnya dengan menggunakan bahasa pemrograman, sekali running dapatlah nilai A atau B-nya. Nah, nanti gimana caranya? Nanti sebelumnya kita harus membuat matriks dulu ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan tidak? Sebelum saya lanjut. Paham semuanya? Cek. Bulan Destiana paham? Indah? Ramasari paham? Bilaludin paham? Insyaallah Pak, paham Pak. Paham ya? Oke, kalau paham mungkin akan saya lanjutkan kembali.
Ini tadi secara matematik, gimana kita mendapatkan rumus untuk mencari nilai A dan rumus untuk mencari nilai B. Baru kita bisa menghitung secara manual ya, menggunakan tabel. Kita bisa menentukan berapakah nilai A dan nilai B-nya gitu. Oke, bagaimana kalau kita misalnya menggunakan solusi dengan matriks ya? Atau nantinya dengan matriks ini kita bisa melakukan teknik komputasi. Caranya gimana? Pertama ya, kalian harus tahu dulu hubungan linearnya itu seperti apa. Hubungan linier itu adalah T sama dengan A ditambah dengan B kali Z ya. Ini adalah hubungan linier antara temperatur dan kedalaman yang misalnya dia memenuhi ya sifat linear. Nah, nilai T nanti kita masukkan di sini. Ini adalah matriks T-nya. Matriks T itu adalah isinya ya, hasil pengukurannya. Kemudian di sini adalah A-nya. Kemudian di sini adalah B-nya, Z-nya ya. Kemudian dikali dengan A dan B. Jadi ini T, matriks T, ini matriks anggaplah ini matriks T, biasa disebut dengan matriks data. Ini kernel matriks G-nya dan ini matriks M-nya. Jadi ini ada disebut dengan T itu adalah matriks datanya. Matriks data, kemudian G itu adalah Jacobi misalnya. Biasa dikenal dengan Jacobian matriks atau kernel matriks. Kernel matriks. Dan M ini apa? Matriks modelnya atau parameter modelnya yang kita cari. Intinya kita akan mencari nilai ini kan ya. Berarti kita akan mencari M. Jadi kalau secara matematis kita bisa menuliskan begini, bahwa D sama dengan G dikali dengan M. Ya. D itu sama dengan G kali M. Ini teori inversi ya. D sama dengan G kali M. Lalu gimana nanti untuk mendapatkan? Nah, nanti kita akan dapatkan. Dan kalau kita tuliskan dalam bentuk lain, sebenarnya matriks tadi itu adalah seperti ini. Untuk T1 berarti A ditambah dengan B dikali Z1. Ini untuk data kedua dan ini untuk data ke N dan seterusnya ya. Ini adalah mengenai fungsi objektifnya. Kemudian error adalah selisih antara data observasi dengan kalkulasi. Ini adalah kalkulasi dan ini adalah observasi. Ini adalah observasi. Kemudian kita masukkan ya, kita uraikan lagi menjadi bentuk seperti ini, bahwa atau kita simpelkan seperti ini, bahwa E sama dengan E itu adalah error ya, E transpose E ya. E transpose E atau matriks E, matriks errornya, atau kita bisa menuliskan seperti ini, D dikurangi GM dikali dengan ditranspuskan, kemudian dikali dengan D dikurangi GM. Matriks G ya, matriks G itu adalah kernel matriks ini, kita bisa buatnya dalam komputasi. Kemudian M itu adalah parameter yang kita cari, dan D itu apa? D itu ada datanya. Data kita apa? Ya berarti data kita adalah suhu ya. Suhu hasil pengukurannya berapa? Misalnya kita mengukur suhu gitu ya, secara linear. Lalu dengan ini adalah persamaan awalnya ya. Kemudian kita uraikan kembali ya. Kalian uraikan kembali, kalian kalikan ya antara ini dengan ini dikalikan. Kemudian disederhanakan bahwa kita akan mendapatkan persamaan akhir solusi ya untuk M. M itu modelnya ya, bahwa M adalah G transpose G kemudian di inverse dikali dengan G transpose dikali dengan D. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai A dan B-nya. Kalau matriks M-nya sudah kita cari, berapakah nilai A dan B-nya. Nantinya matriks M itu isinya adalah matriks A dan B. Gitu. G itu apa? G itu adalah kernel matriksnya. Kernel matriksnya bagaimana membuat matriks Y? Kernel matriksnya itu berarti ini 1 ditambah ya. Saya hapus. 1, kemudian ada Z1 ya. Kemudian 1 ada Z2, 1
sampai Z ke 3, 1 sampai dengan Z ke N. Kalau data kita N misalnya, sebanyak N, ini matriks G. Kalau matriks datanya gimana? Matriks datanya itu ya data kita. T1 berapa, T2 berapa, T3 berapa, sampai dengan T ke N berapa. Ini teori inversi sederhana ya, menggunakan regresi linear. Misalnya inversi model garis ya, ada persamaan seperti ini ya. Kemudian kalian mendapatkan data lapangan seperti ini. Misalnya ada 10 data. Kalau kalian mau mencari manual, silakan tambahkan kolom lagi di sini. Tambahkan 2 kolom lagi. Kolom apa yang ditambahkan? Misalnya kedalaman itu adalah ZI ya. Kemudian ini adalah TI. Berarti di sini adalah sigma ZI kuadrat misalnya. Kemudian ini TI dikali dengan ZI apa, kemudian kalian nanti cari sigmanya berapa di sini, sigmanya berapa. Atau kalian mau menggunakan teknik komputasi, misalnya ada 10 data seperti ini, lalu tantangannya adalah bagaimana sih membangun kernel matriksnya ya, bagaimana membangun kernel matriks G seperti ini gitu ya, supaya otomatis dalam komputasi. Misalnya seperti ini, saya tuliskan tidak ya? Oke, belum saya tuliskan ya. Misalnya seperti ini, kalian tentukan dulu nilai T-nya berapa, kalian buat matriksnya. Misalnya kalau dalam MATLAB ya, misalnya dalam MATLAB kalian tuliskan dulu berarti matriks T-nya itu berapa. Kalian kan tinggal tuliskannya, datanya ada di sini ya. Datanya ada. Kalau yang tantangannya adalah untuk menggunakan matriks G-nya ini seperti apa gitu. Membangun matriks G-nya itu seperti apa. Itu mungkin tantangannya adalah seperti itu. Gitu ya. Caranya gimana? Kalian bisa menggunakan for misalnya. For misalnya A ya. Dari 1 sampai dengan 10 ya. Karena jumlah data kalian ada 10. Untuk G semua baris di kolom pertama ya itu harus bernilai 1 gitu ya. Kenapa harus bernilai 1? Kalian perhatikan ini, di kolom pertama itu adalah 1 ya. Jadi kolom pertama semua baris itu nilainya 1, maka saya bisa menuliskan seperti ini, nilai 1. Kemudian untuk nilai G pada baris semua baris, misalnya untuk kolom kedua itu adalah sama dengan ZA misalnya, ZA-nya. Nah, sebelumnya kalian harus mendefinisikan Z dulu di sini. Z-nya kan kalian ada nih datanya. Z-nya kalian masukkan, kalian inputkan berapa Z-nya kalian masuk. Jadi ketika di sini A-nya itu 1, berarti nanti di kolom kedua itu oke, kita tuliskan A saja misalnya. Misalnya baris ke A, baris pertama ya, baris pertama untuk kolom kedua dia akan mengikuti ZA-nya. Jadi ketika A-nya 1, dia akan mengikuti Z1. Kemudian kalian bisa N di sini ya. Maka kalian bisa membangun matriks G dengan menggunakan persamaan ini. Jadi tanpa repot-repot, nanti matriks G-nya kan udah terbentuk nih, matriks G-nya. Lalu gimana cara mencari parameter modelnya? Ya udah, ini sebagai matriks datanya, ya, ini matriks datanya, kalian gunakan persamaan G transpose dikali dengan G, kemudian kalian inverse kan dikali dengan G transpose dikali dengan datanya. Datanya sudah ada. Datanya mana? Datanya itu adalah suhunya. G-nya mana? G-nya ini sudah kita bangun. Maka kita akan mendapatkan nilai parameter modelnya. Misalnya kita plot ya. Ini adalah data observasinya ya. Kita plot seminggu. Kemudian dengan menggunakan MATLAB misalnya kalian menemukanlah nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, parameter modelnya ketahui. Kemudian kalian plot, masukkan Z yang sama ya. Masukkan Z yang sama dengan ini.
kemudian kalian hitung nilai T observasi, T kalkulasinya, kemudian diplot lah, maka terbentuklah garis warna biru ini. Dan nanti dari sini kalian bisa menghitung nilai errornya berapa, ataupun kalian bisa mencari nilai korelasinya. Nilai korelasi biasa dituliskan dengan R misalnya. Ya. Nilai korelasi dihitung dengan menggunakan atau disimbolkan dengan huruf R misalnya. Berapa sih korelasinya? Kalau misalnya 0,97, artinya apa? Kalau korelasi kalian besar. Kalau korelasi kalian besar gimana? Whenever your everybody you like that, Coba. Nilai korelasi itu berapa besarnya? Masih ingat nggak? Coba. Saya bertanya ya. Al-Qadri mana? Al-Qadri Ramadan Talot. Iya Pak. Oke. Korelasi itu apa sih? Al-Qadri Ramadan? Kira saling berhubungan bukan? Saling berhubungan. Nilainya berapa? Al-Qadri. Nilai korelasi itu berapa besar? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Wulan Destiana gimana? Nilai korelasi itu dari -1 sampai +1, Pak. Min 1 Tergantung, sampai Pak, plus 1. tergantung Oke. kemiringan. Oke, kalau -1 gimana, Bulan? Kalau korelasi kita mendekati -1 artinya apa? Berarti dia Gimana? Silakan. sempurna nggak sih, Pak? Gimana Eka? Berbanding terbalik Pak kalau misalkan Variabel itu negatif sempurna, Pak. Perlu. Tadi di Mas Astomo juga menjawab ya. Oke, Eka dulu gimana tadi Eka? Kalau negatif 1 itu berarti nilai variabelnya negatif sempurna, Pak. Kalau 0? Kalau 1 gimana? Oke, coba di Mas Astomo. Tadi di Mas Astomo. Oke Pak, kalau dia nilai korelasinya 0 itu tidak ada hubungan dari kedua variabel tersebut. Oke. Kalau minus dia berbanding terbalik Pak. Kalau plus? Kalau plus artinya lurus, apa sih berbanding lurus gitu loh Pak? Artinya dia berhubungan, Ya. mirip. Atau secara singkat kita bisa mengatakan dia kemiripannya berapa. Itu biasa disimbolkan dengan korelasi. Kalau korelasi kalian mendekati 1 antara data ini, berarti gimana? Berarti data kalian itu adalah sama persis, mirip gitu. Artinya kita bisa melakukan prediksi dengan menggunakan ini. Ya, kenapa ya korelasi saya berdasarkan data ya relatif mendekati 1, artinya bagus datanya. Kalau 0 gimana? Tidak memiliki hubungan. Kalau -1 gimana? Berbanding terbalik. Ya artinya ya enggak hubungannya berbanding terbalik. Tidak bagus gitu. Makanya korelasi yang bagus itu adalah yang nilainya semakin besar dan mendekati. Sebenarnya kalian dengan Excel pun kalian bisa menentukan ini. Kalian dengan Excel bisa menentukan garis biru ini. Caranya apa? Dengan menggunakan red line ya. Saya tulisan saya saat saya lupa. Red line pokoknya ya. Kalian bisa mencari pakai Excel. Kalian nanti misalnya diklik saja di data kalian, diklik kanan, kemudian add red line. Dia akan muncul persamaan garisnya. Kemudian kalian bisa mendapatkan nilai R-nya juga. Di Excel sudah ditampilkan. Jadi banyak cara ya untuk mendapatkan nilai regresi A dan B ini. Nah, di sini intinya adalah kalian harus paham konsepnya. Bahwa konsep dalam regresi linier, karena hubungannya linier, maka dia harus memenuhi persamaan Y sama dengan AX plus B misalnya. Dia harus seperti itu. Itu yang dikatakan dengan linier. Y sama dengan AX plus B. Kalau kita
kita sudah dapatkan persamaan ini, maka kita bisa memprediksi nilai-nilai yang tidak kita ukur, kita bisa prediksi, kita bisa duga berapakah nilai Y-nya untuk X sekian, berapakah nilai Y untuk X sekian, Dia kita bisa agak prediksi bisa pergi. seperti itu ya. Maju. Nah ini kalau dengan matriks, maka kita bisa kalau misalnya dia bukan linier, misalnya parabola, nah itu gimana? Ya berarti di sini matriks G-nya itu ada 3 kolom. Ini berkaitan dengan A, ini B, dan ini C-nya. Ini hanya tambahan saja ya, bahwa sebenarnya secara inversi adalah D sama dengan G kali M ya. D sama dengan G kali dengan M. Itu saja. Lalu solusinya gimana? D sama dengan G transpos ini. G transpos dikali dengan G, kemudian diinverskan dikali dengan G transpos dikali dengan D. Sorry, ini bukan D. Maaf. Ini adalah M-nya. M sama dengan G transpos G diinverskan kemudian dikali dengan G transpos dikali dengan D. Itu saja. Itu teori inversi. Teori inversi seperti ini. Ini untuk mengetahui apakah nilai parameter modelnya atau M-nya. Namun tantangannya adalah bagaimana membuat matriks G-nya gitu ya dalam teknik komputasi. Sebenarnya mudah, kita tinggal menggunakan perulangan saja for untuk kolom pertama isinya 1, untuk kolom kedua isinya ZI saja, untuk kolom ketiganya misalnya ZI dikuadratkan. Itu seperti itu, sederhana. Kalau parabola gimana? Ya bentuknya melengkung gitu. Kalau linier kan garis lurus nih. Ini kalau contoh teknik parabola, parabola. Misalnya ini seperti ini ya. Saya rasa nggak akan saya jadikan tugas ya. Kenapa? Karena saya akan melanjutkan ke materi yang ke-7. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak untuk mengenai regresi linier? Silakan. Sebelum saya lanjut, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Dimas. Saya mau tanya yang soal pas pengeplotan di MATLAB itu loh Pak, yang tadi Bapak ajarin yang for A tuh. Nah itu tuh apa namanya tadi kan ada G dalam kurung A garis kedua sama dengan ZA. Itu maksudnya gimana ya Pak? Oke, sebentar. Saya sambil coba buka MATLAB ya, Dimas. Baik Pak. Sebentar. Ini saya stop dulu ya, saya stop share screen. Saya lupa buka MATLAB. Artinya bahwa kita harus mencari dulu nilai A dan B-nya gitu. Baru kita bisa mendapatkan kira-kira populasinya berapa. Ini kalau secara keseluruhan gitu ya, seluruh data kita. Minimal mandi. Tapi bagaimana kalau cuma data yang disajikan itu cuma 2 misalnya? Ya berarti nanti adalah data antara 2 titik ini saja yang kalian mainkan gitu. Misalnya seperti itu. Nah ini misalnya dengan keseluruhan data yang kita punya, tadi kan kita sudah bahas bagaimana sih regresi, bagaimana membangun, menentukan nilai A, nilai B, dan lain-lain ya. Kita menerangkan masalah ini, kemudian kita plot, kita prediksi dengan persamaan ini. Kita masukkan X ini berapa, tahun yang ingin kita cari berapa itu. Mau kalian cari tahun di sini ya, ataupun tahun di sini, kalian bisa memprediksi. Kalau dalam regresi ataupun interpolasi, dia akan bagus ketika bahwa data yang diprediksi itu berada dalam interval kurvanya. Berarti intervalnya gimana? Berarti dia akan bagus untuk memprediksi dari tahun 1920 sampai dengan 1970. Kalau di luar itu ya kurang bagus. Bisa saja sebenarnya kalau ini trennya seperti ini. Trennya kalau kita perpanjang mungkin dia akan seperti ini, tapi kurang akurat. Dia akan akurat ketika masuk dalam range data kita 1920 hingga 1970 gitu ya. Lalu kita bisa memprediksi kira-kira berapa. Nah interpolasi ini ada banyak ya jenisnya, namun di sini mungkin yang spline ini tidak saya bahas ya, yang spline ini tidak saya bahas.
hanya linear, kuadrat, dan Newtonnya. Newton divide difference dan Newton Gregory. Linear ini contohnya kalau membuat ide linear. Kalau misalnya begini, linear. Kalian punya data di posisi 1 dan di posisi kedua. Kalian ingin menentukan berapakah nilai di sini. Kalau ini kita hanya memanfaatkan dua data saja. Sebenarnya kalian tinjau di sini, ini kita bisa memanfaatkan sudut tangan ya. Sudut tangan itu seperti apa? Tangan itu adalah gimana? Depan dibagi samping ya. Tangan misalnya ini Q, ini anggaplah sebagai titik pusatnya ya, titik P1 nya. Ini P1, ini P2. Bahwa tangan ya, tangan itu seperti ini. Dia akan sama seperti ini, bahwa BQ ini adalah BQ, B ke titik I dibagi dengan P1 ke B, P1 ke B itu akan sama dengan CP2, kemudian P1 ke C, dia akan sama. Dan dengan persamaan ini kita bisa menguraikan kembali. Kita mau cari yang berapanya, kita mau cari yang mana, BQ-nya misal. Kalian mau mencari nilai BQ ini berapa sih tingginya? Tinggi BQ kan nanti tinggal kita mainkan saja. Tinggi B berarti kita kalau BQ itu kan disumbu Y ya, berarti Y BQ itu adalah Y dikurangi Y1, benar nggak? Untuk BQ sama dengan Y dikurangi Y1. Dan CP2 ke sini berarti adalah Y2 dikurangi dengan Y1 ya, ini adalah CP2. Kemudian ada P1Q. P1Q ini P1Q kita melihatnya hanya ke arah sumbu X yang saja ya, bahwa nilai X dikurangi X1 kemudian X2 dikurangi X1, maka kita bisa mendapatkan persamaan untuk interpolasi linear adalah seperti ini, bahwa untuk memprediksi nilai Y sama dengan Y1 ditambah X minus X1 dibagi dengan X2 dikurangi Y1 dikali dengan Y2 dikurangi dengan Y1. Kita bisa memprediksi. Syaratnya adalah interpolasi adalah data itu harus berada dalam ring-nya, ring real datanya, ring data hasil pengukurannya. Kalau ini kan Q itu terletak di antara P1 dan P2, maka kita bisa menggunakan persamaan linear ini. Berapakah nilai Y-nya? Gitu. Atau kalian mau menggunakan persamaan regresi linearnya, misalnya P sama dengan A0 A1 kali X. Jangan bingung ya, ini sebenarnya adalah persamaan linear. A plus BX. Ini adalah persamaan linear, cuma dituliskan dalam simbol yang berbeda. Y-nya jadi PX, A0-nya jadi A, kemudian B-nya jadi A1, ini tetap X. Kalau nilai A0, kalian bisa menggunakan persamaan ini. Kalau A1 nilai gradien itu menggunakan persamaan ini. Dan kita masukkan ini ke sini, ya. Kemudian ini ke sini. Maka kita dapatkan solusi akhirnya adalah seperti ini. Ini sama saja dengan ini gitu. Y1 X min X1 dibagi dengan X2 minus X1 Y2 dikurangi Y1. Ini sama dengan seperti ini. Ini sama saja. Jadi ini adalah persamaan untuk menyelesaikan interpolasi linear ya. Untuk memprediksi nilai berapakah nilai di antara dua titik yang ada nilainya. Berarti misalnya antara kita akan memprediksi di nilai sini berapakah nilai Q di sini. Itu yang dimaksud dengan interpolasi. Nah, coba kalian hitung. Misalnya dengan persamaan ini, coba kalian hitung berapakah nilai X pada 2,5. 2,5 itu di mana? 2,5 itu di mana? Coba tebak. Nilai X25 itu di mana? 2,5. Di mana? Nilai X 2,5. Dimas, mana?
Nilai X 2,5 di masa setengah gimana? Di 7 nggak sih Pak atau 6? Di 7. Maksudnya adalah di sini di antara 2 2 dan antara 3. 3 Pak. Ya, maksudnya itu. Berarti Di kalian antara 2 cukup dan pakai data ini. Kalian cukup pakai data ini saja gitu. Ini interpolasi linier. Berarti kalian masukkan Y1-nya mana? Y1-nya ini masukkan. Y2-nya ini masukkan ke sini. X1-nya mana? X-nya yaitu X1-nya yang 2. Ini X1 ya. Ini X ke 2. Kalian tinggal masukkan ke sini. Coba kalian prediksi berapakah nilai Y-nya ya pada titik X sama dengan 2,5. Coba hitung. Berapakah nilai Y pada saat X itu sama dengan 2,5? 6,5. 7,5 nggak Pak Y-nya? 7,5. Yang lain gimana? Saya nggak nyari sih ya. Coba kalian cari. 6,5 Pak. 6,5 tuh beda-beda ini. Coba. Iya Pak, 6,5, 4 tambah 2,5. Astagfirullah. 6,5 ya. Yang lain sama ya? Jir. Gimana sih jir? Sama ya? Jir. Oke, paham ya? Jadi ini teknik interpolasi linier itu untuk memprediksi nilai di antara dua titik yang ada nilainya. Misalnya di sini contoh 2,5. Kalau 3,2 gimana? 3,2 berarti kalian pakai data yang baru, bukan data yang tadi. Karena apa? Karena intervalnya kan bukan terletak di situ. 3,2 itu ada di sini, di antara 3 dan 4. Di antara 3 dan 4 itu ada 3,2, 3,5, 3,7 misalnya. Jadi diperhatikan data itu terletaknya di mana, antara titik yang mana dengan yang mana. Oke, paham ya? Ini interpolasi linier. 6,5. Itu ya? Sama ya semuanya? Sama Pak. Ini contoh 3,2 berarti berapa? 10,4. Artinya dia pasti lebih besar dari 9 dan kurang dari 16. Prediction seperti itu. Kalau kalian nyari datanya lebih besar dari 16 misalnya. Duh, kok bisa seperti itu? Kalian salah ngambil datanya misalnya. Oh ternyata data 3,2 itu lebih kecil dari 9. Udah pasti salah. Karena dia harus lebih besar dari 9 dan kurang dari 16. Oke. Kemudian interpolasi kuadratik. Kuadratik ini tadi seperti yang saya jelaskan di regresi itu termasuk ke parabola. Artinya apa? Artinya ada penambahan satu kode lagi di sini. Ada x kuadratnya, A2x kuadrat. Kalau ternyata data kita itu memenuhi kaidah kuadratik bukan linear, kita berarti bisa menggunakan interpolasi kuadratik. Caranya seperti apa? Misalnya seperti ini ya. Kita diberikan data misalnya seperti ini. Misalnya F untuk 8, X-nya itu 8, berarti kita masukkan sini. Di sini X-nya 8, di sini 8 kuadrat, nilainya adalah 2,08. Kemudian di 9, ini 9X, dan X kuadrat, 9 kuadrat adalah 81, nilainya adalah sekian. Kemudian 9,5, seterusnya. Jadi kalian bisa menggunakan apa dengan ini misalnya? Kan ini kita sudah bahas kemarin, kita bisa menyelesaikan persamaan aljabar seperti ini dengan menggunakan eliminasi Gauss, menggunakan metode Cramer, ya, atau menggunakan Gauss-Jordan. Kalian bisa menentukannya seperti itu, atau menentukan dengan metode lain silakan. Misalnya kita ingin mencari nilai di 9,2 gitu. 9,2 itu kan letaknya antara 8 sampai 9,5 ini ya. Ada Izin range ini. memperkenalkan diri Bang, perkenalkan Kalau nama di saya kuadratik Hilaluddin itu, Akbarim kita minimal harus 1201114 asal dari Lampung Timur data untuk tempat atau 3 di Bandar persamaan. Lampung di WKN Jalan Karena Cempaka 3 kuadratik untuk gitu ya. hobi Kalau mengaji Bang. linear cukup 2. Anjay, ngaji.
Lalu kalian coba bentuk persamaan ini, kemudian dengan matriks kalian tentukan nih dengan eliminasi Gauss bahwa nilai P-nya misalnya 2,2, Inti. P pada saat 9,5 nilainya adalah 2,22. Bang, anjing lu bang. Ini kuadratik. Bang Tut. Selanjutnya adalah interpolasi Newton. Yang pertama adalah Newton divide difference. Nah, formula dalam interpolasi Newton divide difference ini dijabarkan dengan persamaan ini. Ini adalah persamaan untuk Newton divide difference, bahwa nilai P ya untuk X itu sama dengan F ke 0 nya, Fx0 Mana? ditambah dengan Fx0, X1 dalam kurung X min X0 ditambah F untuk X0, X1, X2, X min X0 kemudian dikali dengan X min X1. Mungkin kalian akan bingung dengan persamaan ini. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Nanti ini disebut dengan orde 2. Ini orde 2. Ini orde 2 dan ini adalah orde 3. Oi. Biasanya sih cukup sampai di orde ketiga saja, orde kedua saja. Kalau mau sampai orde 3 gimana? Terlalu panjang persamaannya. Masuk mantap. Nah, untuk F0 ini F0 ini adalah seperti ini. Kemudian untuk F ini adalah ini Fx0, Bambang X1 Manggono. bahwa berarti Fx1 dikurangi Fx ke 0 dibagi Udah, itu dengan aja. X1 dikurangi dengan X0 ya. Kalau diperhatikan ini. Kemudian untuk Fx0, X1, X2 yang ini solusinya adalah ini. Memang panjang yang menggunakan Newton divide difference. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah persamaannya. Kalau orde ketiga, kalau saya misalnya suruh menuliskan orde ketiga di sini berarti persamaannya gimana? Artinya adalah seperti ini. F X0 X1 X2 dan X ketiga. Nah, belum kita tuliskan ini X min X0, X min X1, X min X2 itu ya. Dan seterusnya. Belum kita jabarkan lagi seperti ini. Nah, misalnya kita disuruh menghitung ya. Misalnya ada data kedalaman dan temperatur disajikan dalam tabel seperti ini. Hitunglah nilai T16. T16 itu kurang lebih ada di sini gitu ya. Tapi bagaimana dengan Newton divide difference sampai orde ketiga? Wah, panjang banget gitu ya. Untuk nonton tuh nonton apa Bang? Nonton bola apa Makanya nonton? kita buat lagi persamaannya seperti ini. Ini orde 0, ini orde 1, ini orde 2 dan ini orde ke-3 sampai di sini. Orde ketiganya, sorry ini bukan 3 tapi ini 2. Kemudian kita buat tabel. Lebih mudahnya kita buat tabel seperti ini. Ini dari mana? Dari sini ya, dari persamaan ini. Nah, kita tuliskan dulu dalam persamaan ini bahwa Fx1 dikurangi Fx0, X1 dikurangi X0. Nah, ini adalah Fx1. X1-nya berapa? Berarti di sini. Ini Fx0. 0-nya adalah ini. Kemudian ini adalah X1 dikurangi dengan X ke 0-nya. Apa ya Tuliskan pertanyaannya? lagi di sini, Mereka berarti pakai yang bawahnya dikurang yang atasnya. Ojo. Pakai lagi di sini bawahnya. Apa Ini yang mana adalah toh? orde ke-1. Ya apa basing? Kemudian orde ke-2. Selisihnya menggunakan data-data. Wih, apa nih? Untuk X1, X2-nya gimana? Ya, makanya Apa? adalah yang 20 dikurangi 10. Nonton film. Karena pada Oh, ini nge-game karon film. Kenapa abang juga ini berarti ratio adalah 15 dan 22. Kemudian Benar ada toh. orde 3 berarti gimana? Orde 3 itu ada di data ini. Orde 3 itu dari data ini. Apa deh? Kita dapatkan nilai. Apa Kemudian kita dong? tinggal masukkan Tanggapan orang nilai terhadap F0-nya berapa. tanggapan abang tentang orang yang suka Kemudian nilai ngegai. Bang, pernah nemu nggak orang ngegai gak? ini balik ke atas. Kenapa nggak Ini ngegai? adalah Fx ke 0. Oh iya. X ke 0 itu berapa? Dari data Fx0 berapa? Ini ya, Fx0 ini ya.
Kalian masukkan di sini fx0. Kemudian ini apa? Ini adalah f untuk x0, x1. Enggak. Bam. Lah iya. Ini untuk Bang, f bang. Terima kasih udah kan bang. Oke, bingung aku. x0, Iya, makanya nih. Izin memperkenalkan diri, Bang. 2. Nilainya Nah, adalah bang. 0,377. Bang. Dari mana? 0,377. Sik ngeliat zaman SMA. 0,377. Bambang. Ya, ini Kok tadi kono barang ya, kemudian Mas? Kok banyak fx negeri barang, f Bang. untuk x0 x1 nya dari Papi, mana? papi. Dari sini. Ya, oke. Ini kita pakai Iya, ini, Bu. Kimbo. kemudian ini, kemudian Kawin ini lagi kita Kak. pakai, Ini gilang. kemudian Sumpit. tuliskan lagi ini adalah Kimbo. f untuk Kabur. x0 x1 x2 Gak jelas dan Amira. x ke Bocah-bocah absurd. 3. Apa mau Dari pertanyaan? mana? Dari sini datanya ya. Apa mau? Dari sini Selain kalian kesibukan. masukkan ke sini. Bang, dan maka izin kalian bertanya, akan Bang. mendapatkan nilai P-nya berapa. P-nya adalah Kan abang nih besar ini, misalnya. Tentu dengan semester Newton divide apa? different data yang Ini, kita Bang. butuhkan pun lebih hambatan banyak. abang Ya. selama Kalau kuliah dengan itu apa, Bang? kuadratik mungkin kita cukup 3 ya. Kalau untuk linear 2, tapi kalau untuk Newton divide different kita minimal adalah 4 data. Kalau untuk sampai order ketiga, kalau untuk order kedua saja ya, kita cukup punya data ya 4 juga sih ya. Kita cukup punya 4 atau sampai di 3 data pun tak masalah. Karena yang akan dipakai nantinya adalah yang Baca doa langsung dikelarin. kalau order lebih lagi gimana? Ya data kalian harus lebih banyak lagi. Siapa ya? Alias Seterusnya. Ini lebih simpelnya, kalian bisa menggunakan tabel ini untuk mencari selisih. Misalnya antara f01 ya, fx01 kemudian fx0 x1 atau untuk yang order ketiga f ini ya order ketiga x0 x1 x2 dan x3 x0 x1 x2 Kalau dan hambatan seterusnya. selama Kalian kuliah bisa memanfaatkan online tabel itu ini apa, Bang? Kan untuk abang pernah menentukan ngerasain atau kuliah memprediksi offline titik tuh, Bang, yang pas berada PBB. di antara Sekarang kan titik online, hasil Bang. pengukuran. Gimana, Bang? Oke, sampai di sini apa kalian paham? Untuk Newton divide different. Ada ditanyakan tidak? Yang penting adalah kalian harus pahami dulu persamaannya. Ya, persamaannya adalah ini persamaan untuk Newton divide differentnya. Kalian harus paham dulu persamaan ini, kemudian kalian bisa menentukan di tabelnya seperti apa gitu ya. Menghitungnya itu seperti apa. Ini adalah persamaan dasarnya. Oh, Ini baiklah. adalah persamaan dasarnya yang kalian harus hafal gitu. Ini baru order 2 misalnya. Kalau order Aman, 3 gimana? Order 3 ya misalnya dan ini contoh persamaan dengan order 3. Apa bosen Jadi nih? kalau misalnya dalam soal nanti ada Pertanyaan soal Twitter. seperti tentukanlah nilai Kemudian sampai order kedua atau order ketiga misalnya. Paham lah ya? Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Untuk Newton divide different. Kalau KP di BPD Jogja itu Ada yang ditanyakan? apa sih Bang, mengambil metode apa? Firial Fatin, Mas. Firial Fatin paham? Sedikit Pak. Nanti Sedikit. paling belajar lagi sendiri Pak. Nanti ya untuk bahan UAS nanti akan saya share ya materi-materi perkuliahan kita buat bahan belajar. Nah untuk UAS itu gimana materinya? UAS itu materinya adalah materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Berarti sampai mana? Sampai interpolasi. Dari pertemuan pertama sampai ini yang saya ajarkan ini tentang interpolasi, baik dari interpolasi linier, interpolasi kuadratik atau Newton divide different, atau ada satu lagi ya Newton Gregory. Saya akan lanjut ke yang terakhir yaitu tentang Newton Gregory. Nah, apa sih bedanya dengan yang lain gitu ya? Kalau untuk Newton Gregory ya kasus khusus.
Untuk apa? Untuk data polinomial misalnya Newton untuk titik-titik dengan jarak yang sama, intervalnya sama. Ada kata kunci di sini. Ada yang berjarak sama. Kalau misalnya ini kan jaraknya ini tidak sama ya. Ini 5. Abang udah punya pacar, Bang? Ini ke sini berapa? 2, Abang udah tidak hamil sama. belum? Tapi kalau dia datanya sama, 5 intervalnya sama semua, kita bisa memanfaatkan Newton Gregory. Dan bagaimana sih cara Newton Gregory itu? Sebenarnya di sini ada 2 skema ya untuk Newton Gregory. Ada yang skemanya forward dan ada yang skemanya backward. Forward itu maju. Kalau backward itu mundur. Itu dulu yang ingat. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Misalnya ya, kalian ada buat tabel untuk data X dan Fx-nya. Kemudian kalian cari delta F-nya, selisihnya. Delta F itu di mana? Delta F itu misalnya untuk hijau delta F0 ya. Delta F0 itu adalah F1 dikurangi dengan F0. Kalau delta F1 berarti gimana? Ini dikurang ini, baru kita dapatkan ini. Kalau untuk delta F1 berarti ini dikurang ini misalnya. Ini dikurang ini, kalian dapatkan ini, kemudian ini dikurang ini, kalian dapatkan ini, dan seterusnya. Kalau untuk delta F2 berarti ke sini. Abang punya support system nggak, Bang? Ini selisihnya, dicari selisihnya, dan seterusnya. Abang punya Kalian bapak? cari selisihnya, kalian cari selisihnya, Yalah. terus kalian cari selisihnya di sini, dan seterusnya. Ya. Intinya adalah dia maju, datanya itu maju. Nah, bagaimana untuk menghitung nilai ini? Kan tadi di Newton divide difference itu kan ada misalnya Px ya, itu bahwa dituliskan itu adalah F untuk X0 kan ya, ditambah dengan F Kalau Pertamini mina, Bang? untuk Bang, X pernah KP di pertama nih nggak, Bang? 1, X0 Ya jadi ya. kemudian dikali X Bensin. minus X0 gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Nah, Bang. di sini kan ada kita juga mencari ini ya, Bang, bagaimana bang, kalau bang. di skema Gregorian Ya Bambang malah Bambang. kita kan ingin mencari ini. Saya kira sandal setan. Bagaimana kalau dalam Gregorian seperti ini. Kalau X1 dikurangi dengan X0, Jendelok, ini koncoku kan sampai ra iso interval. balik. Dan kasus khusus bahwa Jadi. untuk Newton Gregory itu adalah intervalnya sama. Anggap saja intervalnya itu adalah H. Apa iso lah? Misalnya X1 dikurangi X0 itu sama dengan H. Intervalnya kan sama. Anggap saja kita tuliskan, maka untuk Fe X1, X0 itu kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau untuk ini duanya sampai orde ke kedua, apa bedanya? Bedanya adalah di sini ada 2 faktorialnya. Kalau untuk yang pertama faktorial, makanya untuk orde n gimana? Kalau untuk orde n berarti dia kita tinggal tuliskan di sini. 2 ini menjadi faktorial. Kalau untuk orde n, Saya makanya dia Pertamini, akan Bang. seperti ini. Iya Bang, Pertamini Bang. Soalnya bapak saya punya. Ini kasus khusus untuk yang berjarak sama. Sebenarnya Newton Gregory itu sama dengan Newton divide difference, tapi dengan kasus Abang punya khusus. Kalau pacar nggak, Bang? Gregory itu jaraknya sama, maka bisa disederhanakan. Kamu lagi Bahwa saya. nilai Bang. X1 dikurangi X sebelumnya itu adalah H Abang? atau intervalnya. Gitu. Kalau ini gimana? Ada Ya support ini system berarti nggak, 2H. Kalau antara X2 dikurangi X0 berarti 2H. Nanti di sini akan menjadi 2 faktorial dan seterusnya. Ini sama, ini contoh untuk forward. Nah, lalu apalagi yang sama misalnya? Kalau untuk misalnya ini XI itu adalah X0 ditambah I dikali dengan H. Ya. X ke I. Ya, Abang, X0. itu gaya baru Makanya 2 itu ketika di mana, untuk Bang? mencari nilai Itu X, apakah ada gaya baru 1 ya, Bang? nilai X yang diinterpolasikan kita bisa merubah menjadi persamaan ini bahwa Oh, sama itu di dengan mana, X0 Bang? ditambah dengan S dikali H. Maka kita ada parameter S di sini, ada parameter baru. Itu Abang Makanya tahu nggak? persamaan Maksudnya barunya dulunya untuk kayak mana, Newton punya Gregory yang gaya-gaya skema apa gimana forward gitu. akan menjadi persamaannya seperti ini, bahwa untuk Px itu ya
itu adalah Berarti F0 udah lama bang ya itu ditambah S gaya-gaya gitu bang. dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan delta F0 kemudian S dalam kurung S minus 1 dibagi dengan 2 faktorial kali delta kuadrat F0 dan seterusnya. Abang nggak pernah dengar dari kakek Jadi apa jangan nenek jangan bingung cerita dulu. ini kayak mana Misalnya desain ada dulu contoh seperti ini. ngasih nama gaya Ini baru. delta F0 ini delta F1 ini delta F2 delta F3 Iya bang, jelasin. delta F4. Kalau ini gimana? Ini delta kuadrat delta Dari Pulau kuadrat Jawa bagaimana bang? F0 ini delta kuadrat F1 delta Jawa kuadrat bang. F2 dan seterusnya ya, delta kuadrat F ketiga. Kalau ini Berarti gimana? Ini abang di sini sukunya sebelah suku Jawa ya bang? ujung adalah delta pangkat 3 ya, 0 delta pangkat Oh iya 3 bang. dari F1 delta pangkat 3 dari F. Margononya itu bang ya. Nah, kalian nanti bisa masukkan kesamaan ini karena data delta F-nya sudah Yang ada, delta identik F-nya Jawanya sudah Margononya sudah itu ya ada bang ya. berapa delta F. Dan ini untuk orde pertama kan 1 faktorial, 2 faktorial. Kalau untuk orde ketiga gimana? Berarti 3 faktorial. Berarti yang kalian cari di sini apa? Nilai S-nya. Pertanyaan adalah nilai S-nya. Di mana sih nilai S-nya? Promo Injil itu bang. Itulah pertanyaannya. Cara mencari nilai S-nya gimana? Nah, misalnya seperti ini, bahwa Abang nilai suka nonton wayang nggak S bang? itu dapat dicari dengan persamaan ini. Masukkanlah saja. Berarti nilai S itu adalah Kirain suka X nonton wayang juga. X0. Kalau nonton wayang tuh nggak X tahu dikurang artinya bang, X0 bahasanya dibagi dengan bahasa H, maka itu tingkat dapatlah nilai tinggi. S-nya. H itu apa? H itu adalah interval datanya. Interval data kita itu berapa? Dari sini ke sini berapa selisihnya? Bisa. Pasti akan sama. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 0,125. Itu adalah H-nya. Jadi H kita adalah Lah adem aku anjir atau Oke, sampai sini paham? Maka ketika S-nya sudah didapat, langsung saja masukkan ke persamaannya. Masukkan ke persamaan, tinggal yang soalnya apa yang ingin dicari. Nah, misalnya untuk F di 0,3, ya sudah masukkan saja X-nya adalah 0,3 dan seterusnya. Maka Abang kalian akan mendapatkan ngerjain bahwa laporan untuk apa, Bang? P di 0,3 itu adalah sekian. Dan ini lebih cepat menurut abang susah nggak bang? ya. Ini lebih cepat menggunakan Gregory dibandingkan dengan menggunakan Newton divide difference. Tapi dengan catatan bahwa data yang kita memiliki itu intervalnya sama. Gitu ya. Ini forward. Kalau backward gimana? Kalau backward itu dibalik, dia mundur datanya. Data kita dibalik. Namanya juga backward kan? Ya, backward itu dibalik. Yang untuk data ke nolnya itu menjadi di bawah, data yang paling bawah itu menjadi di atas. Nah, kemudian ini skemanya pun dibalik. Nah, lalu persamaannya kita dapatkan bahwa untuk nilai backward itu adalah ini. Abang kalau dari Selebihnya makanan ada kalian nggak apa bang cari nilai makanan S-nya yang saja. menurut abang Kalian nggak cari suka nilai gitu bang? S-nya baru kalian cari selisihnya antar data-data ya, delta F1-nya berapa, delta F2-nya berapa. Kacang Atau sama kalau di apa bang? backward adalah delta F ke Oh kacang. delta F ke min 1, delta ke F minus 2 ya. Dan seterusnya. Banyak loh bang yang nggak suka sayur terong. Sampai sini paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan tidak?